Kisah nyata horor pesugihan pemilik warung rawon, tumbal demi anak tetap sekolah. Awal yang sulit, di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, terdapat warung sederhana milik Bu Wita. Usianya 45 tahun, dan ia adalah seorang ibu yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Setiap hari, Bu Wita bangun sebelum matahari terbit, mengais rezeki dari warung kecil yang menjual makanan khas, terutama rawon. Makanan ini menjadi andalan yang ia sajikan dengan penuh cinta, meskipun seringkali hasil penjualannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Bu Wita memiliki 5 anak, namun Adit, anak bungsunya berusia 10 tahun, adalah yang paling dekat dengannya. Adit adalah sosok ceria yang sering membantu Bu Wita di warung, meskipun ia masih menyisihkan waktu untuk belajar. Setiap kali Bu Wita melihat senyum Adit, ia teringat akan harapan dan impian yang ia miliki untuk masa depan anak-anaknya. Namun, kehidupan mereka tidaklah mudah. Pendapatan dari warung sering kali tidak cukup untuk membayar tagihan dan kebutuhan sehari-hari. Bu Wita merasa terjebak dalam siklus kemiskinan yang tidak kunjung berakhir. Ia sering kali harus memilih antara membeli bahan makanan atau membayar sekolah anak-anaknya. Rasa frustasi dan kesedihan kerap menghampirinya, tetapi ia berusaha untuk tetap tegar demi anak-anaknya. Suatu malam, saat Bu Wita sedang membersihkan warung, ia mendengar percakapan dua tetangganya yang sedang duduk di teras rumah. Mereka membahas seorang dukun yang dipercaya bisa memberikan kekayaan melalui cara yang tidak biasa. Dukun tersebut disebut-sebut mampu menghubungkan orang-orang dengan makhluk gaib yang dapat memenuhi keinginan mereka. Bu Wita merasa penasaran, tetapi juga ketakutan mendengar hal itu. Di dalam hatinya, muncul keraguan. Apakah ia berani mengambil risiko untuk mencari jalan pintas menuju kekayaan? Ia tahu bahwa banyak orang yang mengandalkan pesugihan, tetapi tidak sedikit pula yang mengalami penyesalan setelahnya. Meski begitu, harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya membuat Bu Wita terus berpikir. Malam demi malam, pikiran tentang pesugihan menghantui Bu Wita. Ia mulai membayangkan bagaimana hidupnya bisa berubah jika warungnya menjadi terkenal. Bayangan itu semakin kuat ketika ia melihat Adit yang bercita-cita ingin menjadi dokter. Dalam benaknya, Bu Wita berkesimpulan bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mengubah nasib keluarganya. Akhirnya, setelah berhari-hari merenung, Bu Wita memutuskan untuk menemui dukun yang disebut-sebut oleh tetangganya. Ia merasa ini adalah satu-satunya harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Dengan hati yang berdebar, ia menyiapkan diri untuk perjalanan menuju rumah dukun, tempat di mana harapan dan ketakutan akan bersatu dalam sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Cuaca malam itu terasa dingin dan angin bertiup kencang, seolah-olah menggambarkan ketegangan yang dirasakan Bu Wita. Setiap langkahnya membawa beban pikiran yang berat, tetapi tekadnya untuk mencari perubahan tidak bisa dipadamkan. Dalam hati, ia berdoa agar apapun yang terjadi, ia akan menemukan jalan untuk menyelamatkan keluarganya. Pertemuan dengan dukun, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Bu Wita merasa campur aduk saat memasuki jalan setapak menuju rumah dukun yang terletak di pinggir desa. Suasana di sekelilingnya tampak sunyi dan mencekam, dengan pepohonan tinggi yang menghalangi sinar bulan. Setiap langkah terasa berat, dan jantungnya berdegup kencang. Ia mulai meragukan keputusannya, tetapi harapan untuk mengubah nasib keluarganya mendorongnya maju. Setelah berjalan beberapa saat, Bu Wita tiba di sebuah rumah kecil yang tampak kumuh namun memiliki aura mistis. Dukun itu, seorang pria tua dengan rambut putih dan wajah yang keriput, berdiri di depan pintu. Tatapannya tajam dan penuh wibawa, seolah-olah bisa membaca pikiran Bu Wita. Ia merasakan ketegangan di udara, namun ia tahu ini adalah langkah yang harus diambil. Dukun mengundang Bu Wita masuk ke dalam rumahnya yang dipenuhi berbagai benda aneh, patung-patung, lilin, dan ramuan-ramuan yang beraneka ragam. Ruangan itu dipenuhi aroma rempah yang kuat, dan suasana semakin menguatkan nuansa mistis. Dukun meminta Bu Wita untuk duduk dan mulai menjelaskan tentang pesugihan. Pesugihan adalah jalan yang berbahaya,
tetapi bisa membawa kekayaan jika dilakukan dengan benar, kata dukun dengan suara berat. Kau harus bersedia mengorbankan sesuatu yang berharga untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Bu Wita mendengarkan dengan seksama, meskipun hatinya berdebar. Dukun menjelaskan bahwa ritual pesugihan melibatkan perjanjian dengan makhluk gaib yang akan membantu mewujudkan keinginan. Namun, ada harga yang harus dibayar. Bu Wita mulai merasa cemas, tetapi rasa putus asa untuk memperbaiki kehidupannya membuatnya terus mendengarkan. Dukun meminta agar Bu Wita membawa beberapa sesaji, seperti makanan dan bunga segar, serta satu barang berharga yang bisa dijadikan tumbal. Di dalam pikirannya, Bu Wita mulai merenungkan barang apa yang bisa ia korbankan. Ia hanya memiliki beberapa perhiasan warisan dari ibunya, yang selama ini ia simpan dengan harapan bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Sebagai seorang ibu, keputusan untuk mengorbankan perhiasan itu terasa sangat berat. Namun, saat dukun melanjutkan penjelasannya, Bu Wita merasakan sebuah dorongan kuat. Ia membayangkan masa depan yang cerah untuk Adit dan saudara-saudaranya, dan harapan itu membuatnya bertekad. Setelah proses penjelasan selesai, dukun memberikan petunjuk jelas tentang bagaimana ritual harus dilakukan. Bu Wita harus kembali pada malam bulan purnama untuk melaksanakan ritual tersebut. Ia merasa seperti berada di tepi jurang, antara harapan dan ketakutan. Namun, keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya mengalahkan semua keraguan. Malam itu, saat pulang, Bu Wita merenungkan semua yang baru saja ia pelajari. Dia merasa seolah-olah telah membuka pintu ke dunia yang tidak dikenal. Di satu sisi, ada harapan untuk mengubah nasib keluarganya. Di sisi lain, ada ketakutan akan konsekuensi yang mungkin harus dihadapi. Ketika ia tiba di rumah, suasana sepi menyambutnya. Adit dan saudara-saudara lainnya sudah tidur, dan Bu Wita duduk di depan warung sambil memikirkan segala keputusan yang telah ia buat. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah, tetapi ia bertekad untuk mencobanya demi masa depan anak-anaknya. Dalam kegelapan malam, harapan dan keraguan berkelindan dalam pikirannya, menunggu untuk ditentukan oleh ritual yang akan datang. Ritual dan persembahan. Malam bulan purnama akhirnya tiba, dan Bu Wita merasakan campur aduk antara ketegangan dan harapan. Ia telah mempersiapkan semua yang diminta oleh dukun. Di dalam tasnya, terdapat makanan tradisional yang telah ia masak dengan penuh kasih, sebuket bunga segar, dan perhiasan emas warisan yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Semua ini akan menjadi persembahan untuk ritual pesugihan yang akan mengubah nasib keluarganya. Setelah melangkah keluar dari rumah, Bu Wita menatap langit yang cerah. Bulan purnama bersinar terang, seolah memberikan cahaya harapan di tengah kegelapan. Ia melangkah menuju rumah dukun dengan langkah pasti, meskipun hati kecilnya bergetar. Di dalam perjalanan, ia berdoa, berharap agar makhluk gaib mau mendengarkan permohonannya. Sesampainya di rumah dukun, suasana terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Dukun itu sudah menunggu di depan pintu, dan seolah-olah ia telah merasakan kedatangan Bu Wita. Dengan gestur yang tenang, dukun mengundangnya masuk. Ruangan dalam rumah itu lebih gelap dibandingkan sebelumnya, dengan lilin-lilin menyala di berbagai sudut, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Dukun meminta Bu Wita untuk duduk di depan altar yang telah disiapkan. Di atas altar tersebut, terdapat berbagai benda aneh, keris, dupa, dan patung-patung yang tampak menakutkan. Dalam hati, Bu Wita merasa tertekan, tetapi dia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil untuk mengubah kehidupannya. Ritual dimulai dengan dukun membacakan mantra dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Suara dukun terdengar serak dan mendayu-dayu, menciptakan suasana yang semakin mistis. Bu Wita menutup matanya dan berusaha berkonsentrasi, membayangkan masa depannya dan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Ia dapat merasakan energi di sekelilingnya, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya. Dukun kemudian meminta Bu Wita untuk menyampaikan niatnya dengan lantang. Dengan suara bergetar, Bu Wita menyatakan keinginannya agar warungnya menjadi terkenal dan sukses, sehingga ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya.
Setelah itu, ia diminta untuk meletakkan sesaji di atas altar. Ketika Bu Wita meletakkan perhiasan emasnya di altar, ia merasakan rasa sakit yang mendalam. Perhiasan itu bukan hanya sekadar barang, tetapi simbol masa lalu dan harapan untuk masa depan. Namun, Bu Wita berusaha mengabaikan perasaannya dan tetap fokus pada tujuannya. Setelah semua sesaji diletakkan, dukun melanjutkan ritual dengan membakar dupa. Asapnya membubung ke udara, membawa aroma yang kuat dan membuat suasana semakin sakral. Dalam keadaan terhipnotis, Bu Wita melihat bayangan samar-samar berkelebat di sekelilingnya. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang hadir di dalam ruangan, dan ketakutan menyusup ke dalam hatinya. Suara dukun semakin keras, dan saat ia mengangkat tangan, Bu Wita merasa seolah-olah terhubung dengan dunia lain. Dia melihat bayangan-bayangan yang aneh, dan suara-suara halus mulai terdengar di telinganya, seolah-olah makhluk gaib sedang merespons ritual yang sedang berlangsung. Dalam hatinya, ia merasa campur aduk antara ketakutan dan harapan. Ketika ritual mendekati akhir, dukun meminta Bu Wita untuk menutup matanya dan berdoa. Dengan penuh harapan, Bu Wita berdoa agar makhluk gaib mendengar permohonannya. Ia berharap agar usaha dan pengorbanannya tidak sia-sia. Dalam doanya, ia juga meminta agar anak-anaknya selalu dilindungi. Akhirnya, dukun mengakhiri ritual dengan sebuah janji. Dalam waktu dekat, warungmu akan ramai, dan kekayaan akan datang kepadamu, katanya. Bu Wita pulang dengan perasaan campur aduk. Walaupun harapan baru muncul, rasa bersalah dan ketakutan juga muncul dalam hati. Dia tahu bahwa jalan yang ia pilih mungkin tidak sepenuhnya bersih, tetapi demi keluarganya, ia bersedia mengambil risiko. Sesampainya di rumah, Bu Wita duduk sejenak di teras, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit malam. Di dalam hatinya, ia berharap agar semua yang telah dilakukannya membuahkan hasil positif. Namun, di balik semua itu, ada suara kecil yang terus mengingatkannya tentang harga yang harus dibayar. Dalam keheningan malam, Bu Wita merenungkan semua keputusan yang telah diambilnya, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik mulai terasa semakin berat untuk dipikul. Ketenaran dan penyesalan. Setelah ritual pesugihan yang dilaksanakan Bu Wita, perubahan mulai terjadi di warungnya. Dalam beberapa hari, pelanggannya meningkat pesat. Rawon yang ia masak mendadak menjadi perbincangan di kalangan warga desa. Orang-orang berdatangan dari berbagai penjuru untuk mencicipi masakan yang konon enak dan penuh rasa. Bu Wita merasa seolah-olah semua usahanya terbayar lunas. Dengan keberhasilan yang diraih, pendapatan warung mulai meningkat. Bu Wita berhasil memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya dengan lebih baik. Ia bisa membeli bahan makanan berkualitas, meningkatkan kondisi rumah, dan bahkan membayar biaya sekolah anak-anaknya dengan lancar. Kebahagiaan yang dirasakan sangat luar biasa, tetapi di dalam hatinya, ada rasa gelisah yang terus mengganggu. Makin lama, ketenaran warung Bu Wita semakin meluas. Ia mulai mendapatkan pelanggan tetap, dan bahkan beberapa orang dari luar desa datang hanya untuk mencicipi rawon buatannya. Suasana di warung selalu ramai, dan tawa anak-anaknya yang membantu di dapur membuatnya merasa bangga. Namun, di balik semua itu, ada rasa cemas yang terus menghantuinya. Suatu malam, ketika Bu Wita sedang menyiapkan masakan untuk pelanggan, ia mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya. Suara itu tampak samar, tetapi cukup jelas untuk membuatnya merasa tidak nyaman. Ia mencoba mengabaikannya dan tetap fokus pada pekerjaannya. Namun, ketidaknyamanan itu terus mengikutinya. Dalam beberapa malam terakhir, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya, dan bayangan-bayangan gelap tampak berkelebat di sudut matanya. Di tengah kesuksesannya, Bu Wita mulai merasakan dampak dari pesugihan yang dilakukannya. Terkadang, saat malam tiba, ia mendapati dirinya terbangun dari mimpi buruk, terbangun dengan keringat dingin. Dalam mimpi itu, ada sosok-sosok menyeramkan yang mengingatkannya akan pengorbanan yang telah ia lakukan. Rasa bersalah mulai merayap ke dalam pikirannya. Di desa, beberapa tetangga mulai curiga dengan keberhasilan Bu Wita. Mereka berbisik di belakangnya, mempertanyakan sumber kekayaan yang tiba-tiba datang.
Ada yang tidak beres, bisik salah satu tetangganya. Sebelum ini, warungnya biasa-biasa saja, sekarang bisa jadi begitu ramai. Rasa tidak nyaman itu semakin meningkat, dan Bu Wita merasakan tekanan sosial yang berat. Suatu malam, Adit, anak bungsunya, terbangun dan melihat ibunya gelisah. "Ibu, kenapa ibu terlihat berbeda? Apa yang terjadi?" tanyanya dengan tatapan khawatir. Pertanyaan itu membuat Bu Wita terdiam. Ia tidak ingin anak-anaknya merasakan ketakutan yang ia alami, tetapi ia juga tidak bisa berbohong. Rasa penyesalan dan ketakutan semakin menumpuk di dalam dirinya. Di dalam hati, Bu Wita berkonflik antara rasa syukur atas keberhasilan warungnya dan rasa penyesalan atas keputusan yang telah ia buat. Ia mulai mempertanyakan apakah semua ini sepadan dengan harga yang harus dibayar. Kehidupan sosial di sekitarnya pun berubah. Beberapa teman dan tetangga yang dulu akrab mulai menjauh dan menghindar, seolah-olah mereka merasa terintimidasi oleh keberhasilannya. Kehidupan sehari-hari di warung yang dulunya penuh kebahagiaan kini diliputi ketakutan dan kecemasan. Suatu malam, saat warungnya sudah tutup dan anak-anaknya telah tidur, Bu Wita merenung sendirian. Ia merasa terjebak dalam dunia yang tidak ia kenali. Keberhasilan yang diraih membuatnya merasa kesepian. Ia merindukan masa-masa sulit ketika ia dan keluarganya saling bergotong royong tanpa dibebani oleh pikiran-pikiran gelisah. Dalam keheningan malam, Bu Wita merasakan beban yang semakin berat. Dia ingin kembali ke masa-masa sederhana, di mana kebahagiaan tidak tergantung pada kekayaan. Namun, semua itu telah berlalu, dan kini ia harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya telah berubah. Selamanya, dengan hati yang penuh penyesalan, ia berdoa kepada Tuhan, berharap agar semua ini tidak berakhir dengan tragis dan bahwa ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Akhir yang tragis, kehidupan Bu Wita semakin tidak menentu. Ketenaran yang awalnya membawa kebahagiaan kini berubah menjadi beban. Setiap malam, ketika warung tutup dan suasana sepi, ketakutan dan penyesalan menghantuinya. Suara-suara aneh yang terdengar di malam hari semakin sering, dan bayangan-bayangan gelap tampak lebih nyata. Seringkali, ia merasakan kehadiran yang tidak diinginkan di sekelilingnya, seakan makhluk gaib yang ia janjikan telah datang menagih janji. Suatu malam, ketika Bu Wita sedang menyiapkan rawon untuk pelanggan esok hari, ketegangan di dalam dirinya mencapai puncaknya. Ia merasa terjebak dalam dunia di mana kekayaan dan kebahagiaan tidak bisa berjalan berdampingan. Di tengah kesibukan itu, tiba-tiba kompor di dapur mengeluarkan suara berdecit. Tanpa diduga, api menyala lebih besar dari biasanya. Panik menyelimuti Bu Wita ketika ia berusaha memadamkan api yang semakin membesar. Dalam kepanikan, ia berteriak memanggil anak-anaknya, "Adit, ayo keluar, cepat." Suasana menjadi kacau. Adit dan saudara-saudaranya berlari keluar rumah, tetapi api semakin menjalar cepat. Bu Wita berusaha menyelamatkan barang-barang yang berharga, tetapi dalam sekejap, semua terasa sia-sia. Api yang berkobar membakar warungnya, menghanguskan semua yang telah ia bangun dengan susah payah. Ketika api semakin besar dan asap mulai memenuhi ruangan, Bu Wita merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Ia berusaha menenangkan anak-anaknya yang ketakutan, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa situasi ini sangat kritis. Dalam sekejap, seluruh warung yang dulunya ramai dengan tawa dan kebahagiaan kini berubah menjadi lautan api. Adit, yang masih kecil, berusaha menarik tangan ibunya, "Ibu, kita harus pergi." Namun, Bu Wita terjebak dalam ketakutan dan rasa bersalah yang menyelimuti hatinya. Ia merasa semua ini adalah akibat dari keputusan buruk yang diambilnya. Dalam detik-detik terakhir, saat api mulai melahap segala sesuatu di sekelilingnya, ia teringat akan semua pengorbanan yang telah ia lakukan. Dengan segenap tenaga, Bu Wita berusaha menyelamatkan Adit dan saudara-saudaranya, tetapi api semakin membesar. Dalam sekejap, langit-langit warung runtuh, dan Bu Wita terjebak di dalamnya. Dalam keadaan putus asa, ia berdoa, berharap agar anak-anaknya selamat meskipun dirinya harus terjebak dalam kobaran api.
Kejadian tragis itu menjadi berita heboh di desa. Para tetangga berlari menuju lokasi, tetapi semua terlambat. Warung Bu Wita terbakar habis, dan ia tidak dapat diselamatkan. Adit dan saudara-saudaranya selamat, tetapi trauma dari insiden itu akan menghantui mereka selamanya. Mereka kehilangan tidak hanya tempat tinggal, tetapi juga sosok ibu yang selama ini berjuang untuk mereka. Kehidupan di desa berubah setelah tragedi itu. Warga mulai menyadari bahwa mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar hanya akan membawa bencana. Banyak dari mereka yang sebelumnya meremehkan Bu Wita kini merasa menyesal, mengenang semua kebaikan yang pernah ia lakukan. Bu Wita menjadi simbol dari penyesalan yang dalam. Cerita hidupnya mengajarkan kepada masyarakat bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara instan bisa memiliki konsekuensi yang sangat mahal. Dengan air mata dan duka cita, warga desa mengenang Bu Wita dan warungnya, yang dulunya menjadi tempat berkumpul dan berbagi cerita. Akhir cerita Bu Wita adalah sebuah tragedi yang menyedihkan. Dalam pencariannya akan kekayaan, ia kehilangan segalanya, termasuk diri dan keluarganya. Dalam kegelapan malam, harapan yang dulunya ada kini sirna, meninggalkan jejak penyesalan yang mendalam di hati semua orang yang mengenalnya.